Yo, jadi di sini kita akan membahas soal SIMAK UI tahun 2020. Wah, kayak komentator bola aja gitu ya. Oke, jadi kita akan membahas soal SIMAK UI tahun 2020 Matematika Dasar. Sebenarnya aku juga pengen bahas soal SIMAK UI Matematika IPA tahun 2020 lalu. Tapi karena tahun lalu itu ndak ada TPA ya kalau nggak salah namanya itu yang ada matematika IPA-nya gitu. Jadi kita akan membahas matematika dasar aja. Jadi kita akan membahas 5 soal setiap harinya, bukan setiap harinya ya, setiap waktunya kalau ada waktu buat ngupload gitu. Kita akan bahas 1 sampai 5 yang dikupas tuntas. Makanya ndak heran di sini videonya lama sekali. Ndak kayak video-video sebelah. Dia ngasih tahu jawaban aja gitu. Cara keringnya gitu ya, tapi ndak dikasih tahu ini dari mana, argumen-argumentasinya, gimana triknya gitu kan. Jadi ya salah satu keunggulan dari ini adalah kita akan membahas semuanya dari awal sampai akhir, itu dari awal sampai akhir satu nomor kita akan bahas kupas tuntas gitu biar kalian nggak cuma ngerti aja tapi tahu gimana cara menerapkannya ke soal-soal yang lebih susah dan lebih bervariasi lagi. Oke, selamat menyaksikan dan dicatat kalau bisa gitu ya. Oke, langsung aja kita mengerjakan nomor 1. Diketahui X1 dan X2 dengan X1 kurang dari X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat yang ini. Nah, diketahui X1 tambah X2-nya 3, X1 X2-nya 2. Maka persamaan kuadrat baru yang jumlah akar-akarnya ini, hasil kalinya ini. Oh, jadi ini soal sebenarnya ada pengecoh di sini, yaitu persamaan kuadrat ini. Ini kan terlihat sangat menggiurkan untuk kita mencari A, B sama C-nya ya kan, untuk mencari persamaan kuadrat yang ini. Padahal sebenarnya itu tidak perlu. Itu cuma sebagai penghabis waktu kalian aja dalam mengerjakan soal. Kenapa coba? Karena kan sudah diketahui nih, lihat nih. X1 tambah X2 3, X1 X2 2. Kita bisa langsung nyari X1 sama X2. Sedangkan persamaan kuadrat baru yang kita ingin dapatkan itu berkaitan dengan X1 sama X2. Bukan berkaitan dengan A, B atau C, ya kan? Kan tidak ada di sini ekspresi yang mengandung A, B atau C. Jadi kita hanya tinggal menyelesaikan persamaan ini aja. Nah, itu pun kita tidak perlu menyelesaikan susah-susah karena kita bisa langsung mendapatkan X1-nya 1, X2-nya 2. Ya kan? 1 tambah 2 3, 1 kali 2 2. Nah, kenapa tidak 2 tambah 1? Karena ini ada syarat X1 yang kurang dari X2 yang hanya dipenuhi oleh X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 2. Jadi tidak perlu kita menyelesaikan persamaan ini secara muluk-muluk. Langsung kita misalkan X1 sama dengan 3 kurang X2, baru masukin ke sini substitusi, baru eliminasi, baru bacot itu. Karena kita bisa langsung mendapatkan nilai X1 sama X2 secara langsung. Karena memang bentuknya memang gampang, masih angka-angkanya kecil, 3 2. Kecuali kalau misalnya angkanya besar gitu ya. Jadi mau tidak mau kita harus membuat menyelesaikan persamaannya lebih lanjut ya. Jadi ingat, lihat dulu soalnya. Kalau soalnya angkanya gampang, jangan kalian pakai metode yang diajarkan waktu SMA dulu. Mungkin diselesaikan langsung gitu ya. Kecuali kalau kalian ngerjakan tugas. Kalian ngerjakan tugas bisa kalian harus menyelesaikan secara runtut agar mendapat jawaban yang bagus gitu. Tapi kalau ini kan SIMAK UI. SIMAK UI beda sama tugas sekolah kalian ya kan. Kita dituntut untuk cepat dan kritis untuk menyelesaikan soal-soal yang mengerikan itu. Ya, selain ada ocehan ini penghabis waktu 1, ini juga penghabis waktu 2 karena kalau misalnya kita berpikir ke belakang kan kita bakal kita harus menyelesaikan ini secara runtut gitu. Padahal enggak apa-apa. Kita bisa langsung mendapatkan X1-nya 1, X2-nya 2. Oke. Selanjutnya kita akan mencari persamaan kuadrat baru yang jumlah akar-akarnya dan hasil kalinya ini. Nah, ingat bahwa persamaan kuadrat itu selalu berbentuk, maksudnya bisa ditulis dalam bentuk seperti ini. X kuadrat ditambah, maksudnya dikurang ya, dikurang P1 tambah P2X, nah ditambah P1 P2 sama dengan 0. Di sini ini selalu jumlah akar-akarnya dan di sini hasil kali akar-akarnya, ya kan? Oleh karena itu, karena jumlah akar-akarnya min X1 pangkat X2 tambah X2 pangkat min X1, berarti kita bisa ganti min P1 tambah P2. X ini sebagai ini. Nah, kita hitung dulu. Min X1, 1 pangkat 2, berapa 1 pangkat 2? 1. Ya kan? Min 1 pangkat 2 maksudnya. 1 ditambah sama X2 pangkat min X1. X2-nya tadi 2, 2 pangkat min 1 setengah, ya kan? Jadinya 3/2. Nah, jadi jumlahnya 3/2. Nah, berarti min P1 tambah P2 bisa kita ganti sebagai min 3/2X. Nah, ditambah berapa? Nah,
Hasil kalinya ini, min X1 pangkat X2. Oh, sama ya ini bentuknya ini. Ini sama ini bentuknya sama. X2 pangkat min X1 juga sama bentuknya. Jadi kita langsung kalikan aja nih. 1 kali setengah, setengah ya. Nah, jadi P1 tambah P1 kali P2 kita bisa ganti jadi setengah sama dengan 0. Kalikan 2 masing-masing. Jadi 2X kuadrat kurang 3X tambah 1 sama dengan 0. Oke, jadi B jawabannya. Mudah. Ini sebenarnya kalau kalian sudah tahu cara-caranya 30 detik selesai sudah. Oke, lanjut nomor 2. Jika X1 dan X2 memenuhi ini, maka nilai dari X1, X2 adalah, wah ini soalnya lumayan mengerikan ya, kelihatannya ya. Pasti kalau misalnya yang ngelihat ini pasti bakal nge-skip dulu, cari yang gampang bentuknya. Tapi sebenarnya ini gampang ini. Karena kita bisa memisalkan sesuatu yang rumit itu sebagai sesuatu yang mudah, sesuatu yang gampang. Karena coba kita bisa lihat ini. Bentuknya ini sama bentuknya ini hampir sama. Oleh karena itu, pasti pikiran pertama kita adalah membuat ekspresi ini dan ini semirip mungkin biar kita bisa misalkan sebagai U misalnya. Oke, jadi kita akan memodifikasi lebih lanjut soal ini. Ini sama ekuivalen dengan 3 pangkat oh ya, ini bisa keluar ya karena sifat logaritma. Jadi 2 lupa lagi keluarin. 2 dikali 2 log X sama dengan 4 dikali kita bisa apa namanya itu karena ada sifat yang ini, misalnya 3 pangkat A tambah B, ini sama aja kayak 3 pangkat A kali 3 pangkat B, ya kan? Ingat itu, jangan sampai lupa, karena itu merupakan sesuatu sifat yang dasar, yang bisa dijadikan pedoman bagi kita untuk mengerjakan soal. Jadi, ekspresi 3 pangkat 1 tambah 2 log X ini bisa kita uraikan menjadi 3 dikali 3 pangkat 2 log X. Nah, dikurang 3 pangkat 3, berapa? 27. Nah, habis itu, ini ekuivalen lagi sama dengan, nggak usah tulis ekuivalen ya, capek nulisnya. Ini bisa kita, ini bisa kita taruh depan, sehingga menjadi 3 pangkat 2 log X kuadrat sama dengan 4. Dikali 3 langsung aja 12. 12 dikali sama 3 pangkat 2 log X. Kurang 27. Nah, lihat ini, bentuknya ini sama bentuknya ini sama sudah. Sehingga kita bisa misalkan bentuk itu sebagai U, ya kan? Nah, ya udah pakai tanda itu aja ya. Karena emang harusnya pakai tanda ini gitu. Kalau kalian mau ngerjakan soal ini secara runtut gitu. Tapi kan kalau misalnya kalian simak UI, enggak perlulah kalian nulis kayak gini. Yang penting apa namanya itu, yang penting rapi aja lah. Biar nanti kalau misalnya kalian ada stuck di tengah-tengah, kalian bisa simpan itu kertas coretan di samping dan ngerjakan soal yang lain. Sehingga kalau misalnya kalian mau balik lagi ke soal itu, kalian bisa langsung lihat ke kertas yang itu sudah sampai mana gitu. Nah, kerjaan kalian. Jangan lupa ditulis apa namanya itu sudah dapat apa aja gitu. Dilingkari lah setidaknya pakai warna yang berbeda. Itu merupakan salah satu trik bagi kalian dalam mengerjakan soal-soal UTBK ataupun SIMAK UI ataupun ya soal-soal ujian masuk lainnya gitu. Kalau kalian ngerasa stuck di tengah perjalanan, jangan langsung buang kertasnya, tapi lingkari dan tandai bahwa kalian sudah sampai situ pengerjaan nomor 2 misalnya ini ya. Oke, U kuadrat sama dengan 12U kurang 27. Nah, kita bisa taruh ke samping ini. Langsung aja taruh ke samping. U kuadrat dikurang 12U tambah 27 sama dengan 0, ya kan? Nah, ini bisa kita faktorkan enggak? 27 itu 39. Oh ya, bisa ya. Sehingga ini bisa difaktorkan menjadi U kurang 3, U kurang 9 sama dengan 0. Sehingga U sama dengan 3 atau U sama dengan 9. Nah, apa namanya itu, U ini kan tadi 2 log X ya kan, sehingga 3 pangkat 2 log X maksudnya, 3 pangkat 2 log X sama dengan 3, ini kan nantilah kita tulis dulu ini, atau 3 pangkat 2 log X, aduh enggak ada mousepad ini, barangkali ada viewer yang mau donasikan mousepad biar makin bagus ini, soalnya kan apa namanya itu enggak punya itulah, ini 3 pangkat 1 ini ya kan. Nah, sehingga ini 2 log X sama dengan 1. Ini 2 log X sama dengan 2. Nah, X-nya berarti sama dengan berapa ini? Sama dengan 2. Dan ini X-nya sama dengan 4 ya kan? Jadi jumlahnya berapa? 6. Kali ya. Astaga, malah jumlah 2 kali 4 berapa? 8. Oke, C jawabannya 8. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan nomor 3. Diketahui F tambah 3G inverse sama dengan
Ini dan itu. Oke, bisa dilihat di sini variabel maksudnya fungsinya sama dia. Berarti ada kemungkinan besar kita akan dapat menyelesaikan soal ini dengan cara apa? Eliminasi ya, benar. Oke, kita tulis F, nggak usah tulis Fx gitu. F aja biar cepat. 3G inverse sama dengan X kuadrat tambah X kurang 18. Nah, yang kedua, F ditambah 2G inverse sama dengan X kuadrat min 14. Nah, kita bisa kurangi nih. Berapa kalau dikurangi? 3 kurang 2, ya G inverse, ya kan? Sama dengan X dikurang min 18 plus 14, min 18 min 14, jadinya min 18 tambah 14 sama dengan min 4. Oke, jadi G inverse-nya ini kita akan dapat langsung mensubstitusikannya ke persamaan yang ini aja, biar gampang. Yang ini ada X-nya lagi, susah nanti ngitungnya. Oke, jadi F ditambah 2 kali G inverse yang ini, X kurang 4, sama dengan ini apa namanya itu, X kuadrat kurang 14, sehingga F sama dengan X kuadrat kurang 2X, 2 kali min 4 min 8, pindah ke sana jadi positif, jadi min 14 tambah 8. Berapa min 14 tambah 8 ya? Min 14 tambah 8. 14 kurang 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Min 6. Ya, min 6 ya. Oke, kita sudah dapat G inverse sama dengan X kurang 4 dan F sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 6. Oleh karena itu, selanjutnya kita akan mendapatkan nilai G inverse 2. G inverse 2 berapa? 2 kurang 4, min 2. Jadi G inverse 2 sama dengan min 2. Nah, sekarang sisanya tinggal mencari F inverse 2. Nah, masalahnya di sini yang ditahu F. Gimana cara nyari F inverse? Gitu. Nah, kalau kita mau mencari inverse kan kita bisa misalkan ini sebagai Y dulu ya, daripada F gitu. Jadi Y sama dengan X kuadrat min 2X min 6. Ingat, dalam menginverskan itu kita harus pastikan fungsi Y ini fungsi satu-satu, fungsi bijektif. Tapi kita tidak perlu mendalami ke sana karena di sini sudah dibatasi F inverse X bernilai positif. Jadinya apa namanya itu kita tidak perlu risau dengan masalah bijektif, injektif, surjektif itu. Nanti ada suatu kemungkinan di kedepannya kita akan membahas itu jika ada soal yang ada kaitannya sama itu. Tapi di soal ini kita tidak perlu pusing-pusing, apa namanya itu tidak perlu repot karena di sini sudah diketahui F inverse X bernilai positif. Kita akan mengetahui apa maknanya itu nanti. Oke. Di sini ingat, kalau kita ingin menginverskan sesuatu fungsi, kita ingin mengisolasi X. Jadinya nanti begini, X sama dengan berapa Y, berapa Y, berapa gitulah kira-kira. Di ruas kanan itu mengandung Y saja dan di ruas kiri X tok, X doang. Itu kan salah satu poin dalam menginversikan suatu fungsi, ya kan? Oke, dan gimana caranya kalau fungsi kuadrat begini kita inverskan kayak mana? X di sini tidak bisa disatukan begitu. Nah, caranya adalah dengan melengkapkan kuadrat. Ingat bahwa X kuadrat min 2X min 6 ini kita bisa uraikan sebagai min 2X tambah 1 kurang berapa? Kurang 5, kurang 7 ya kan? Karena 1 kurang 7 kan min 6 ya kan? Jadi kita bisa uraikan X kuadrat min 2X min 6 menjadi ini. Nah, kenapa? Karena X kuadrat kurang 2X tambah 1 ini merupakan kuadrat sempurna, yaitu X min 1 kuadrat. Nah, ya kan? Oke. Jadi kita bisa langsung apa namanya itu pindah ruaskan 7. Jadi Y plus 7 sama dengan X min 1 kuadrat. Nah, gitu. Nah, habis itu kita akarkan. Nah, jadinya akar Y tambah 7 sama dengan X min 1. Nah, sebenarnya di sini ada plus minus di sini. Tapi karena F inverse X bernilai positif, jadinya kita tidak perlu menggunakan yang minus. Jadi kita hanya yang plus saja. Nah, itulah gunanya di sini F inverse X bernilai positif. Karena kalau dia tidak ada batasnya, dia akan ada plus minus di sini. Sehingga sehingga nanti inverse-nya bukan merupakan suatu fungsi. Ingat apa definisi fungsi ya. Oke, jadinya di sini X sama dengan akar Y tambah 7 plus 1. Nah, ini. Sehingga F inverse X sama dengan akar X tambah 7
plus 1. Oke, kita akan dapat langsung memasukkan 2 di sini. 2 tambah 7, 9, akar 9, 3. 3 tambah 1, 4. Nah, jadi sini 4. 4 kurang 2, 2. Jadi jawabannya B. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan nomor 4. Jika A sama dengan itu, P inverse sama dengan itu, dan D sama dengan itu, dengan A sama dengan P, DP inverse, dan D sama dengan, oh ya. Oke, jadi ini ada banyak cara ini sebenarnya. Dan salah satu cara tersebut adalah dengan kesamaan matriks. Ya, jadi kita samakan A sama dengan 2x min 1, 0 ini. Jadi ini kita tuliskan matriks A, 2x min 1, 0, bla bla bla, sama dengan P DP inverse. Dituliskan begitu baru dikalikan sampai nanti dapat kesamaan matriks. Tapi ingat, ini SIMAK UI, bro. Kamu pakai cara kuno kayak gitu enggak bakal selesai kamu 5 tahun. Ingat bahwa di sini, lihat sini. P inverse, yang diketahui P inverse. Habis itu P enggak diketahui. Bayangin kalau kalian harus nyari P duluan. Kalian harus mencari inverse-nya P inverse gitu untuk mendapatkan P. Selain itu lihat D di sini. Mengerikannya minta ampun ini. Lihat ini. Variabel semua cuy. Jadi kita enggak bakal bisa mengerjakan soal itu pakai cara ini gitu. Jadi gimana caranya alternatif lain? Nah, kita gunakan sifat ini. Kita gunakan fakta ini maksudnya ya. Determinan D sama dengan min 1. Lihat tuh, determinan D sama dengan min 1 dikasih gratis cuy. Tuh, kita bisa langsung dapat X-nya. Nah, jadinya determinan dari D ya 3x min 2, 0, 0, x min 2. Sama dengan min 1. Ya, kalau determinan dia harus pakai tanda kayak mutlak begini. Berapa determinan dari ini? Nah, kita bisa kalikan langsung 3x min 2 kali x min 2 dikurang sama ini kali ini 0. Ya, enggak usah kita tulis lah. Min 1 di sini. Oke, langsung aja kita jabarkan. 3x kuadrat kurang 6x kurang 2x jadi min 8x tambah 4 sama dengan min 1. Nah, sehingga ini bisa ditulis sebagai 3x kuadrat kurang 8x tambah 5 sama dengan 0. Nah, faktorin, kita lihat, bayangin coba. Kita itu langsung bisa mendapatkan nilai X-nya. Nggak perlu lagi kita nyari-nyari yang lain gitu. Oke, 3x kuadrat min 8x tambah 5 ini bisa kita faktorkan dengan cara seperti ini. Nah, jika kalian lupa, kita bisa ini cara terenak loh buat memfaktorkan yang koefisien A-nya lebih dari 1 gitu. 3 kali 5, 15. Berapa 15? 1, 15, 3 kali 5, berarti 35. Min 3, min 5. Sehingga X min 1, 3X min 5. Sama dengan 0. Sehingga X-nya sama dengan 1 atau X-nya sama dengan 5/3. Nah, kita sudah mendapatkan 2 ini, lalu selanjutnya adalah kita tinggal memasukkan A-nya. Jadi A-nya ada kedua kemungkinan, yaitu ketika X-nya sama dengan 1, yaitu 2 kurang 1, 1, 0, 6 min 1, atau bisa juga 2 kali 5/3, 10/3 ya berarti ya. 10/3 kurang 1 berapa 10/3? 3/3, 10, 9, 8, 7. 7/3. 7/3, 0. Habis itu 3 kali 5/3. Langsung aja 5 tambah 3, 8. 8 min 1. Nah, jadi ada dua kemungkinan A, yaitu ini sama ini. Cek aja gitu. Nah, kita mencari determinan A kuadrat. Ingat bahwa determinan dari A kuadrat ini sama aja kayak determinan dari A dikuadratkan. Gitu. Sehingga kita hanya perlu mencari determinan dari A aja. Ini determinan A yang ini berapa? Min 1, min 0. 1 jadi. 1 kuadrat, 1. Oke, jadi sudah ada jawabannya ini. Karena ini kan dia bakal pecahan nanti kan. Sehingga tidak mungkin kita jawab pecahan. Jadi jawabannya 1. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan nomor 5. Jika X1 dan X2 dengan, ini kok aneh ini bacaannya. Ini harusnya begini. Jika X1 dan X2 dengan X1 kurang dari X2 dan X1, X2 sama dengan 3 memenuhi. Oke, jadi kita fokus ke sini dulu. Kita ingin memodifikasi ini biar kita bisa memunculkan X1, X2 gitu. Nah, akar begini itu sama aja kita bisa tulis sebagai X kuadrat kurang 4X per B, ya kan? Karena kan akar itu kan sebenarnya anu B pangkat seper anu gitu. Nah, maksudnya begitu. Nah, 1 per B sama aja bisa kita tulis sebagai B pangkat min 1.
Nah, lihat di sini, B-nya positif, jadi kita bisa coret, kita bisa turunkan maksudnya. Jangan asal coret-coret gitu aja, tanpa tahu nama aslinya itu apa gitu. X kuadrat kurang 4X per B, sama dengan min 1. Nah, kita bisa kali silang, akan didapat X kuadrat min 4X sama dengan min B. Nah, min B-nya di sini kita bisa taruh ke sana, jadi plus B, sama dengan 0. Nah, ingat, ini kan persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1 kali X2. Yang akar-akarnya X1 dan X2. Nah, berarti X1 kali X2 sama dengan B. Ya kan? Sama dengan yang ini. Sama dengan C per A. Kalau kalian mungkin di SMA dulu ya. Kita langsung aja. Ya memang ini ada di SMA gitu. X1 kali X2 sama dengan B. Tapi dari soal kita juga tahu bahwa X1 kali X2 sama dengan 3. Sehingga B sama dengan 3. Nah, jadi ini bisa kita ganti sebagai 3. Nah, ini bisa difaktorkan sebagai X kurang 1, X kurang 3. Nah, ingat, X1 kurang dari X2, berarti X1-nya ini, X2-nya 3. Jadi 3 kurang 1, 2. 2, B-nya tadi 3. Jadi 3 kali 2, 6. Oke dah, simpel kan, EZ. Paling 30 detik aja buat nulis ini kalian. Oke, bagi kalian yang tertarik dengan video-video selanjutnya dan suka dengan caraku ngajar, ya pastikan kalian subscribe dan bagikan kepada teman-teman kalian yang membutuhkan, terutama yang pengen masuk sekali UI, untuk bisa mensubscribe channel ini atau setidaknya nonton lah cuy. Ya, oke gitu aja, mungkin kita akan kembali lain waktu lagi. Goodbye.